Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya dan saya mau sharing-sharing juga tentunya. Nah, hari ini saya mau cuci baju dan mau bersihin toples bumbu ya Bunda. Saya mau cuci karena udah kotor dan berminyak, jadi saya mau bersihkan. Sambil saya berkegiatan, saya mau sharing-sharing ya Bunda, bagaimana cara kita menikmati hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dalam hidup tiap orang itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri dan cobaannya masing-masing ya, yang harus dilewati. Baik soal karir, pertemanan, keluarga, hingga mungkin masalah percintaan ya. Terkadang masalah-masalah yang datang membuat kita itu lupa untuk menikmati hidup dan banyak mengeluh Bunda. Ini akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari ya. Menjadi pribadi yang berubah jadi lebih baik setiap harinya adalah hal yang penting. Belajar menjadi lebih baik adalah bentuk rasa syukur kita yang memberikan rasa bahagia. Bagaimana cara kita menikmati hidup dan berkembang lebih menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, ini saya sambil mau beresin toples bumbu karena sudah berminyak dan sudah kotor, jadi saya mau cuci ya Bunda. Nah, apa saja sih atau caranya menikmati hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik? Yang pertama, merawat diri dan menjaga kesehatan. Tidak hanya kesehatan tubuh ya, merawat diri dan menjaga kesehatan juga berpengaruh pada suasana hati kita. Merawat diri dan menjaga kesehatan dengan cara merawat seluruh badan kita dari ujung kaki sampai kepala, memperhatikan asupan gizi makanan yang sehat untuk setiap hari kita makan ya Bunda, istirahat yang cukup dan olahraga rutin. Jika tubuh sehat, kita pasti akan bahagia dan kebahagiaan itu membuat kita menikmati hidup Bunda. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kita, merawat diri kita agar kita itu bisa sehat ya Bunda, sehat secara fisik, sehat secara mental juga. Karena setiap apa yang kita makan juga kan itu berpengaruh juga untuk tubuh kita ya Bunda. Jadi kita juga harus memperhatikan asupan gizi yang masuk pada tubuh kita. Kemudian yang kedua, tidak bersaing dengan siapapun. Kunci bahagia adalah dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena akan membuat kita itu tidak bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita ya, dan tidak akan merasa puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Cara terbaik adalah bersaing dengan diri sendiri. Coba kita bandingkan diri kita itu di masa lalu dengan masa saat ini ya. Apa perkembangan yang telah kita lakukan. Hal ini akan membuat kita itu lebih bersyukur dengan perkembangan diri kita seiring berjalannya waktu. Dengan begitu hidup kita akan terasa lebih bahagia dan menyenangkan Bunda. Jadi nggak usah deh banding-bandingin diri kita dengan orang lain ya. Mungkin kita nggak terlalu cantik atau kita nggak terlalu kaya, nggak terlalu modis dan ini dan itu ya, jangan ya Bunda. Jadilah diri kita sendiri, karena hidup yang kita jalani ya kita rasakan, ya kita tanggung jawab sendiri Bunda, bukan orang lain ya Bunda. Nggak usah deh bersaing sama orang lain, cukup dengan batas cukupnya kita ya Bunda. Kalau mereka lebih dahulu sukses ya alhamdulillah atas kesuksesan mereka, nggak usah kita ikut-ikutan atau iri dengki gitu Bunda. Lihat orang sukses terus kita langsung bersaing pengen ikut juga, jangan ya Bunda. Nanti yang ada kita malahan tidak bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Nanti kalau lihat orang lain beli barang ini, beli barang itu, terus pengen juga bersaing, pengen ikut-ikutan juga. Ya kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu akhirnya kita kan menambah hutang.
Nah, kita akhirnya nggak bahagia, tidak menikmati hidup karena kita dikejar-kejar hutang. Ya sudah, kita nikmati aja dengan apa yang sudah ada pada diri kita. Nggak usah dia bersaing sama orang lain, karena menurut saya hidup itu tidak ditentukan dengan barang yang kita miliki atau kesuksesan yang kita dapat ya. Hidup itu menikmati dengan jalan prosesnya masing-masing. Jadi bersyukur dengan prosesnya kita saja. Yang ketiga, menghadapi masalah dengan santai. Masalah akan selesai bila dihadapi, bukan dihindari ya, atau dipikirkan saja. Overthinking adalah kebiasaan buruk dan membuat suasana hati menjadi buruk, yang pada akhirnya menyebabkan kita itu stres. Ketika dihadapkan pada masalah, kita hadapi dengan kepala dingin. Jadi kita akan menemukan solusinya nanti. Kalau ada masalah, segera diselesaikan, jangan ditunda-tunda ya Bunda, agar masalah itu tidak berlarut-larut ya Bunda. Jadi segera selesaikan agar masalah juga tidak semakin besar. Dalam setiap masalah itu pasti ada hikmahnya yang kita bisa dapatkan ya. Ada masalah mungkin akan mendewasakan kita, ada masalah kita jadi bisa mengontrol emosi kita, ada masalah kita jadi lebih tahu dan peka terhadap orang lain ya Bunda. Jadi masalah itu sebenarnya untuk mendewasakan kita ya Bunda. Jadi kalau ada masalah dihadapi, jangan dihindari. Nah, ini saya beresin bumbu dapur ya Bunda. Bawang-bawangnya saya mau pindahin karena sudah mulai berkurang, jadi saya taruh di tempatnya yang kecil ya Bunda, biar nanti saya nggak terlalu banyak mengeluarkan barang-barang, jadi agak ringkes aja gitu. Nah, biasanya ini saya beli bawangnya itu untuk 1 bulan. Nah, ini masih banyak ya Bunda. Kadang saya juga kalau masak nggak terlalu banyak bawang Bunda. Jadi kadang kalau beli 1 kilo itu malah lebih untuk 1 bulan Bunda. Nanti kurangannya saya biasanya beli 1/4 atau berapa kayak gitu Bunda. Kalau bawang putih memang saya belinya cuma setengah kilo aja, karena kalau bawang putih saya menggunakannya nggak terlalu banyak. Dan ini ada daun salam juga ya Bunda, udah kering. Saya biasa Bunda kalau daun salam itu sukanya yang kering. Kalau buat masak itu baunya lebih sedap yang kering Bunda daripada yang masih hijau atau seger gitu. Aroma daun salamnya itu keluar kalau yang daunnya udah kering Bunda. Nah, sambil saya beresin bumbu-bumbu, saya lanjutkan lagi ya Bunda. Yang keempat, hidup apa adanya. Kita harus hidup sesuai dengan kemampuan kita ya Bunda. Hidup dengan apa adanya kita. Jangan mau terlihat dinilai orang lain apa ya Bunda, lebih dari mereka gitu, terus kita jadi mengada-adakan yang belum ada atau yang belum kita punya ya Bunda. Jadi lebih baik kita itu hidup sederhana saja, hidup apa adanya aja, diri kita aja Bunda. Misalnya kita pakai baju ya yang senyamannya kita aja Bunda, jangan ngikutin orang lain ya Bunda, karena kalau kita ngikutin orang lain itu kan nanti tidak ada habisnya. Nanti kita tidak akan bahagia Bunda, karena terus-menerus akan melihat orang lain dengan kepemilikan barang yang mungkin kita belum punya, terus lihat orang lain. Akhirnya nanti kita rasa syukur kita berkurang, dan kita juga akan sulit untuk bahagia karena kita selalu melihat orang lain. Jadi kalau kita jadi apa adanya, kita tidak usah mengikuti orang lain, itu pasti akan jauh lebih bahagia dan kita akan menikmati hidup kita. Jadi kita harus menjadi orang yang lebih sederhana dan apa adanya ya Bunda. Kalau mungkin kita punya bajunya itu aja yang kita pakai, ya udah nggak apa-apa Bunda, nggak masalah ya. Jangan dengerin penilaian orang lain. Jadilah diri kita apa adanya dan sederhana ya Bunda, agar kita itu bisa bahagia. Nah, itu tadi saya sudah bersihkan kolong meja dapur ya Bunda. Ini saya mau pergi cari bibit. Saya mau itu ya Bunda, mau berkebun. Jadi suami udah beli polybag banyak dan masih ada
beberapa yang belum dikasih bibit bunda, jadi ini saya mau cari bibit yang sayuran sama mungkin cabai ya bunda, biar nanti kalau kita butuh tinggal petik aja. Ini dekat dari rumah kok bunda, nggak jauh, makanya saya sama suami nggak pakai helm. Yang kelima, katakan tidak untuk hal yang tidak saya inginkan. Tegas pada diri sendiri dan orang lain akan membuat hidup kita lebih mudah. Banyak orang yang sering melakukan sesuatu hal untuk orang lain hanya karena rasa tidak enak aja, padahal hal itu membuat diri kita itu sulit, akhirnya membebani hidup kita sendiri. Cobalah jadi tegas dan berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak kita inginkan atau kita lakukan. Prioritaskan dahulu diri kamu, baru orang lain. Misalnya nih, kita diajak teman kita untuk membeli baju berbranded. Jika kita tidak berkenan, ya udah jangan ikuti. Jangan karena nggak enak kita akhirnya mengiyakan ya. Akhirnya kita kan yang jadi terbebani. Dengan hal itu kita tidak inginkan dan akhirnya kita jadi apa ya, nggak nyaman gitu bunda. Kalau kita bilang tidak kan kita nggak akan terbebani, jadi kita bisa bilang aja nggak usah jadi orang yang nggak enakan bunda. Biarkan kita itu lebih bahagia dengan caranya kita sendiri. Jangan jadi orang nggak enakan ya bunda, nanti malah kita sendiri yang rugi. Ini tadi suami beli bibit kangkung mau ditanam di polybag. Nah ini saya sudah sampai di rumah ya bunda. Ini suami lagi nanam bibit cabai. Yang selanjutnya, berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik dan menolong orang lain akan mengalirkan energi positif dalam hati dan pikiran kita. Ini akan membuat kita merasa lebih baik, lebih berharga dan bermanfaat buat orang lain. Dengan senyuman saja atau ucapan terima kasih saja dari orang yang kita bantu bisa jadi apa ya bunda, kebahagiaan buat orang lain bunda. Jadi berbuat baik itu nggak harus memberi materi atau uang ya bunda. Dengan senyuman saja dan ucapan terima kasih juga itu termasuk perbuatan baik. Itu akan berkesan untuk orang lain ya bunda. Yang terakhir, luangkan waktu untuk bersantai. Semakin dewasa, semakin banyak urusan, semakin banyak masalah. Rasanya waktu 24 jam itu tidak cukup. Makin dewasa itu makin banyak urusan dan tidak ada berhentinya. Maka dari itu, meluangkan waktu untuk bersantai adalah keputusan yang tepat di tengah hiruk pikuknya kehidupan kita ya bunda. Batasi waktu kerja dan bersosialisasi, lalu alokasikan waktu untuk me time dan bersantai. Ini akan membantu kita lebih rileks menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, itu beberapa cara menikmati hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik ya bunda. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada dan bisa menjalankan atau menikmati hidup kita ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik juga. Ini suami saya lagi nanam bibit kangkung. Semoga nanti bisa subur tumbuh ya bunda, jadi bisa panen kangkung dan nggak perlu beli ke pasar bunda, karena sudah tanam sayuran sendiri ya, jadi bisa metik sendiri. Nah ini saya memang pengen meluangkan waktu untuk berkebun ya bunda, karena setelah melakukan aktivitas sehari-hari banyak waktu luang yang saya bisa pergunakan untuk hal-hal yang positif ya bunda. Nah ini saya pengen berkebun bunda, jadi memanfaatkan lahan di depan rumah ya bunda, cuma pakai polybag aja. Semoga sih ini nanti subur ya bunda, bisa saya panen. Terima kasih ya bunda sudah nonton video saya. Semoga video saya menginspirasi bunda-bunda dimanapun berada. Tetap tonton channel YouTube saya dan dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.